Tapi 2 hari yang lalu aku habis dari hutan Lembang syuting konten YouTube. Terus bajunya agak terbuka. Nyanyi atau acting? Nyanyi. Oke. Olahraga di rumah atau olahraga di luar? Olahraga di luar. Kamu suka olahraga ya? Iya. Yang paling kamu suka olahraganya? Weightlifting atau angkat beban. Terjebak di toxic relationship atau hubungan digantung? Waduh. Mau kemana? Subscribe dulu YouTube 1011 MGT Radio Bandung. Kita kedatangan tamu seorang wanita cantik, betul asal Makassar, Non? Betul. Oke. Maizura. Iya. Selamat pagi. Pagi. Jadi Maizura ini adalah nama lengkapnya apa? Maizura? Maizura aja. Maizura aja, tapi panggilnya adalah Mei. Iya. Berarti lahir bulan Oktober ya? Udah jelas Mei mah tuh. Apa? Juli. Luar biasa, selamat datang di MGT, terima kasih banyak. Katanya lagi sakit ya? Lagi flu. Oh, lagi flu. Aku lagi pakai masker nih. Gila, kemarin sempat sih beberapa hari yang lalu aku lihat di storiesnya salah satu stasiun radio lagi ngejam malam-malam. Nggak dingin nama itu? Dingin banget. Dingin banget ya. Tapi 2 hari yang lalu aku habis dari hutan Lembang syuting konten YouTube. Terus bajunya agak terbuka, jadi mungkin dari situ masuk angin sampai sekarang. Iya. Makanya kalau mau ke Lembang itu jangan pakai terbuka. Apakah saltum ya kalau salah kostum? Harusnya pakai baju Power Ranger gitu ya? Nggak usah dong. Pakai baju yang jaket tebel. Harusnya sih gitu ya. Iya, nggak bawa jaket? Bawa sih, cuman kebetulan wardrobe untuk syutingnya itu bajunya seperti itu. Berarti harus salahin adalah wardrobe-nya. Ya. Sebelum kita akan bertanya-tanya tentang masalah single ya. Terus juga sebelum nanti Awang Irfan juga di sesi selanjutnya akan ada permainan lah, ada games. Kamu harus menjawab pertanyaan tanpa harus memikirkan dengan lama. Ya, jadi kalau misalnya Awang tanya, kamu langsung jawab. Nah, sekarang pertanyaan pertama adalah, apa bedanya cincin sama kamu? Bedanya cincin barang, kalau saya manusia. Salah. Salah. Kalau cincin itu melekat di jari, tapi kalau kamu melekat di hatiku. Iya. Iya. Yes. Ini kalau ngomong tentang masalah Maizura begitu ya, masih sering cover lagu di YouTube? Lagi mau cover lagi sama salah satu penyanyi musika juga. Cuman kalau sering-sering sih udah enggak ya. Lebih sering posting nyanyi di Instagram malah sekarang. Oh gitu. Tapi YouTube-nya masih aktif. YouTube-nya masih aktif. Oke. Dan terakhir kamu mengcover lagu itu lagu apa dan kapan itu terakhirnya? Kayaknya itu setahun yang lalu. Oh, ya? Tapi masih dalam kondisi pandemi gitu ya? Enggak, sebelum belum? pandemik. Sebelum pandemi? Sebelum pandemik. Kita Oke. nyanyiin lagunya Krisya. Yang? Aku takkan bisa. Na lihat yang kau minta. Iya, Kris. Oke, terus ini bener apa enggak sih kabarnya selain jago nyanyi, kamu juga suka acting ya? Iya. Jago apa suka nih? Beda loh. Kalau jago sama suka beda loh. Kalau saya sih ngerasa senang aja. Seneng aja. Udah pernah main film atau sinetron ditawarin gitu? Udah. Beneran? Iya. Kapan? Tahun 2019 ada film bebas. Oh, film? Yes, film bebas. Di tahun 2020 ada film Tarung Sarung. Dan nanti yang akan datang belum bisa di-reveal sih. Oh gitu, tapi udah beres syutingnya? Cuman udah beres. Gila ya, ini multi talented banget nih cewek. Udah cantik, putih, orang Makassar. Terus tiba-tiba cari apa namanya ketenaran di Indonesia dan mudah-mudahan nanti bisa tenar di seluruh dunia ya. Waduh, amin, harus dong. amin. Cita-cita terus tinggi-tingginya gitu ya. Dan sekarang kita masih ngobrolin tentang masalah kesukaan. Jadi kan Mei ini suka banget dengan nyanyi, suka banget dengan acting. Nah, kalau harus memilih antara nyanyi dan acting, kamu akan memilih mana? Yang lebih berat gitu dan lebih menghasilkan lebih banyak uang gitu ya. Ayo. Kalau nyanyi tuh aku udah dari kecil. Dari kecil senang musik. Kalau acting sendiri itu baru dari tahun 2017 mulai masuk ke dalam dunia acting sendiri. Itu maksudnya memang tertarik sendiri atau memang di ada satu orang yang ngeracunin gitu tiba-tiba yang lu coba ikut acting deh Mei gitu. Jadi awalnya kan aku tuh dikenal orang dari nyanyi gitu. Di Makassar aku lebih banyak nyanyi. Nah, dari situ juga terbukalah tuh kesempatan-kesempatan. Jadi kayak ada beberapa PH yang nawarin untuk ikut casting. Awalnya sih sebenarnya kayak nggak pernah kepikiran ya untuk masuk ke dunia acting, cuman
pada akhirnya penasaran juga, pengen coba bisa nggak ya gue gitu. Dan ya udah akhirnya coba-coba, ternyata lolos casting, dan dari situlah mulai bermunculan tawaran-tawaran lainnya. Alhamdulillah ya. Gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Gue emang asli orang Makassar ya? Iya. Bokap nyokap? Aku Bugis. Oh Bugis. Jadi semua keluarga udah masih ada di sana? Masih ada di Makassar. Oke, tapi sekarang stay di Jakarta? Sekarang stay di Jakarta. Oke. Nah, ini adalah pilih ini atau pilih itu. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang harus kamu jawab dengan cepat. Ya, sekali lagi tanpa mikir. Oke. Nyanyi atau acting? Nyanyi. Oke. Olahraga di rumah atau olahraga di luar? Olahraga di luar. Kamu suka olahraga ya? Iya. Yang paling kamu suka olahraganya? Weightlifting atau angkat beban. Pe. Nih, cewek perkasa men. Strong. Angkat beban. Gue juga tiap hari angkat beban. Beban apa lo? Beban hidup. Sama gue juga beban perasaan. Iya. Cover lagu orang atau bawain lagu sendiri? Bawain lagu sendiri. Terjebak di toxic relationship atau hubungan digantung? Waduh. Hubungan yang digantung deh. Oke, jadi ternyata berbeda banget ya kabarnya. Baru ngeluarin single tentang toxic relationship. Ya, nanti kita cerita lagunya seperti apa. Terus pengalaman pribadi kamu tahu bukan? Setelah satu. Dan tadi cerita tentang namanya terjebak di toxic relationship atau hubungan digantung. Jawabannya adalah hubungan yang digantung. Sebenarnya kalau single kamu ini adalah tentang toxic relationship. Betul. Ceritain dong lagunya tentang apa gitu. Jadi Aku Takut ini bercerita tentang seseorang yang berada dalam dilema suatu hubungannya, di mana dia tuh sebenarnya udah udah pengen ngakhirin hubungannya gitu, pengen nyudahin hubungannya karena dia udah ngerasa gak bahagia, lebih banyak sedihnya gitu. Ini di sisi cewek loh. Sisi cewek, sisi cowok sebenarnya. Oh sama. Oke. Gak menutup kemungkinan cowok juga pasti akan merasakan itu. Oh ya? Iya dong. Ah enggak gitu. Namanya emang iya? Enggak, gue mau cocok aja. Kadang cowok tuh Gengsi. Gengsi. Enggak. Gampang kalau misalnya memang udah malas lu pacaran sama gue, ya udah tinggalin gue bisa cari lagi yang lain. Oh gitu. Kan? Tapi 3 bulan kemudian nangis. Stalking. Iya kan. Oke, terus lanjut. Dia sebenarnya udah mau nyudahin, tapi di sisi lain juga dia masih takut. Dia takut masih nggak rela, takut kesepian atau takut nggak berdaya setelah dia pisah dari pasangannya. Bukan takut untuk berkomitmen lagi? Ya salah satunya itu karena dia udah ngerasa hubungannya toksik, udah nggak bahagia. Jadi sebenarnya pengen nyudahin tapi masih cinta juga. Makanya judulnya Aku Takut. Iya. Dilema gitu. Bener. Pengen lagi menjalani hubungan dengan orang lain, terus sementara kita masih punya perasaan buat orang yang sebelumnya begitu ya? Masih punya perasaan. Oh, sedih. Lu tau gak, rasanya tuh kayak ditusuk-tusuk sama linggis. Linggis sakit banget ya, asli Pak. Kalau nggak ditusuk-tusuk sama sate taichan. Gini, kalau tusuk pakai pedang kan tajam lah, linggis tuh tumpul Pak. Iya kenapa ya? Nyakitin diri sendiri ya. Oke. Nah terus aku takut ya. Ini yang nulis liriknya siapa? Yang nulis liriknya itu Kak Dimas dan Bian Kanelwan. Oh, Dimas Jayadiningrat. Bukan. Dimas Wibisana. Oh, Dimas Wibisana. Oke. Ini pengalaman memang kamu cerita dulu sama Mas Dimas begitu. Lu pengen apa sih lagu yang pengen lu angkat gitu? Lu cerita dulu, gue tuh lagi punya hubungan orang ini, atau ini memang kejadian nyata Mei atau bukan? Sebenarnya lagu ini tuh udah ada sebelumnya. Kak Dimas Wibisana dan Kak Bian Kanelwan bikinin. Terus pas aku dengar, emang dari awal aku ngerasa lagu ini kayaknya cocok nih. Cocok juga nih buat aku dan aku ngerasa relate juga. Terus tapi dalam perjalanannya emang ada beberapa lirik dan aransemen yang diubah mengikuti biar lebih relate dengan cerita anak-anak zaman sekarang. Dan juga ada beberapa part yang aku pengen ubah sesuai dengan apa yang pengen aku sampaikan di lagu itu. Jadi ada beberapa lirik yang memang dirubah pada saat Mei menginginkan itu dirubah, akhirnya Om Dimas juga bisa merubah itu semua gitu ya. Gitu. Oke, kesulitan apa yang dirasakan sama Mei ketika take lagu ini? Kesulitannya paling di teknik vokal sih. Sebelumnya aku lebih sering nyanyi yang powerful, dan di lagu Aku Takut ini aku dituntut untuk bernyanyi lebih banyak menggunakan head voice. Kayak gitu. Gila, ngerti nggak lo? Head voice tuh kayak suara falset. Iya, tahu. Kayak penyanyi kan Iwan Falset. Itu Iwan Fals. Nggak usah pakai falset. Oke, itu. Terus ada lagi mungkin yang setelah menemukan kesusahan untuk banyak suara-suara falset gitu.
lebih itu sih, lebih ke situ sebenarnya, cuman itu doang. Kalau kayak penjiwaan dan emosionalnya aku ngerasa nggak begitu sulit. Karena ya mungkin aku pribadi gampang kali ya ngerasa gitu, perasaan aku juga peka, jadi pas nyanyiin nggak terlalu sulit untuk nyampein emosinya. Itu pertama kali didengerin lagunya sama Om Dimas itu sendiri berapa lama sampai bisa menguasain itu sampai akhirnya yaudah kita take gitu? Mungkin ada 1-2 kali. Dalam 1 hari? 2 hari sih. 2 hari. Jadi hari pertama aku coba dulu, kayaknya aku belum dapat nih, belum enak. Akhirnya aku minta ulang lagi. Gitu. Dan akhirnya kedua kali itu adalah sudah finish dan akhirnya udah kita bungkus deh gitu ya. Yes. Cepet juga berarti ya. Keren. Terusin lagi kita bakal ngobrol tentang masalah lagu Aku Takut ini. Sebetulnya apa pesan khusus setelah dirilis begitu, terus apa yang Mei pengen kasih ke listeners yang lagi dengerin? Aku pengen lagu Aku Takut ini bisa menjadi penghibur buat teman-teman yang mungkin lagi merasakan hal yang sama, berada toxic relationship itu, kalau lagi galau mungkin bisa menemani mereka. Dan aku berharap juga buat mereka yang berada dalam fase ini atau pernah merasakan toxic relationship sendiri, kalau kalian nggak sendiri gitu. Di luar sana juga banyak kok, cuman yang paling terpenting adalah ketika kita udah sadar kita berada dalam toxic relationship, pada akhirnya kita harus memilih diri kita sendiri. Bener gitu. Itu jadi ya. jangan takut untuk mengakhiri hubungan toksik itu. Alright. Keren. Ini suka nih anak-anak zaman sekarang. Lu umur berapa tahun sih? Aku 2021. 2000 tahun. Tua banget. Ntar gue interview sama Mumi kali ya. Gue sama ini sama Firaun. Ini begandring. Baik, iya, umur berapa tahun? 2000. Oh, lahirnya 2000. 2000 berarti sekarang 21. Iya, betul. Beda 2-3 tahun sama gue 24 lah. Apaan? 24 sebelum Masehi. Oke. Jadi maksudnya nggak zaman sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh gila loh kalau apa mensiasati atau mungkin ngomongin hikmah dari sebuah hubungan itu memang bijaksana banget, terhibur gitu kan. Kalau orang tua macam saya gitu ya, nggak pernah terpikirin zaman sekarang kayak gitu ya. Kan baru istilah toxic relationship juga baru-baru Ih, ini. zaman gue mah nggak ada toxic, iya? nggak ada. Dan zaman dulu mah kalau misalnya lu masih sayang sama tuh cewek atau cowok gitu ya lo nyatain, kalau nggak ya udah santet. Ini video klip udah keluar ya? Udah, itu bersamaan rilisnya dengan single. Bikin di mana itu? Itu bikinnya di IT House Bogor. Cerita sedikit aja. Apakah memang relate sama si lagunya? Relate dong pasti, karena di dalam video klip itu aku sendiri yang jadi modelnya, dan nggak ada model lain, cuman aku sendiri doang. Kenapa nggak maksudnya takut ini ya, nggak biar ngirit aja gitu modelnya? Cuma sebenarnya kayak pengen nunjukin kalau perempuan ini tuh lagi dilema, lagi galau gitu, lagi butuh waktu sendiri untuk mikir putusin nggak ya, gitu. Dan syutingnya juga nggak lama kok, dari jam 10 pagi sampai jam 7 udah wrap. Udah beres semua? Sutradara siapa tuh? Sutradaranya Mas Candi Sulaiman. Dari konsep itu sendiri apakah dikasih sama sutradaranya atau mungkin ngelibatin kamu juga untuk mau dibikin apa nih gitu? Karena kita sempat workshop, aku juga sempat bikinin mood board, aku pengennya kayak gimana untuk video klip Aku Takut sendiri, dan dia juga ngasih ide-idenya, dan akhirnya ternyata mirip-mirip sama, dan ketemu di tengah-tengah, dan hasilnya udah bisa nonton sekarang. Iya, maksudnya ada inspirasi nggak ketika gue pengen video klip ini nonton apa gitu, drakor gitu? Oh ya. Kalau aku sendiri sih referensinya waktu itu, aduh aku lupa lagi penyanyinya siapa. Pokoknya penyanyi cewek, video luar. Oh iya, orang luar, musisi luar. Lesti Kejora bukan? Aku jadi makin bingung. Beda. Iya. Pokoknya aku musisi luar. Kalau Mas Candi Sulaiman tuh referensinya emang ke Koreaan. Karena kan lagi happening banget Korea tuh. Kalau udah sedih-sedihan udah jagonya apa? Korea. Iya, udah kan. Oke, next project apa yang bakal dikerjain sama Mei? Next project, aku lagi persiapan single terbaru, lagi fokus di musik sekarang. Kalau film sendiri aku juga udah selesai syuting di bulan Februari, dan mudah-mudahan akhir tahun udah bisa rilis. Oke, nggak boleh dibocorin ya judul filmnya apa? Judul filmnya belum boleh, tapi sutradaranya nanti Teh Nia Dinata. Siapa yang kenal sama Nia Dinata, men? Lu kenal nggak?
Siapa tak kenal dia. Lu gak kedengeran? Iya, siapa tak kenal dia. Boy anak orang kaya, punya teman segudang karena pergaulannya. Boy, oh boy, bakso boy. Udah pernah makan bakso di Boy di sini ada di Jalan Naripan. Nanti bilang ke orang Bandung mau ketemu sama bakso Boy gitu. Oh Boy di Jalan Naripan. Kalau nggak di Sawah Kurung. Sebelahnya tukang bakso tahu Lina. Bingung dia. Enggak lucu. Enggak memang bener. Nanti kamu datang lagi ke Bandung kapan? Beneran enak. Jadi ada bakso tahu Lina di Jalan Sawah Kurung sama bakso Oboy. Oke. Mantap. Ya.